Haleluya, Tuhan Yesus kita dahsyat. Tuhan Yesus kita luar biasa. Karena itu firman Tuhan jelas berkata, bersukacitalah kamu di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Orang-orang percaya selalu hidup bersukacita bukan karena tidak ada masalah, tapi karena Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita tidak pernah terlambat dan tidak pernah mengecewakan kita. Selamat datang dalam ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Dan saya percaya betul hari ini adalah hari berkat, hari ini adalah hari mujizat, hari ini adalah hari pengajaran, hari ini adalah hari lawatan Tuhan, hari ini adalah hari yang baik. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center akan dapat mengubahkan hidup kita, menjadikan hidup kita indah dalam terang kemuliaannya. Ikuti petunjuk ibadah online berikut ini. Haleluya. Ibadah ini adalah ibadah yang interaktif. Ini bukan sekadar tontonan. Berarti setiap kita harus meresponi positif firman Tuhan ini. Karena itu pastikan kita beri perhatian yang spesial, saudara. Karena kita percaya betul waktu kita fokus pada puji-pujian, kita fokus pada firman-Nya, kita fokus pada ibadah, maka kuasanya akan dicurahkan di tengah-tengah kita. Saran saya jangan sambil makan, jangan sambil tiduran, kecuali memang kondisi saudara memaksa saudara untuk itu harus sambil tiduran karena saudara sedang dalam keadaan yang kurang sehat. Tapi percayalah waktu kita fokus pada ibadah kita, sesuatu yang baik akan Tuhan nyatakan buat kita sekaliannya. Haleluya. Kalau saudara ada alat musik di rumah dan bisa memainkannya, turut memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, pastikan ibadah ini kita ikuti dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Artinya dari doa pembukaan sampai doa penutup, doa berkat, doa pengutusan. Jadi seluruh rangkaian ibadah ini sungguh-sungguh mengubahkan hidup kita. Haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turun atas kita sekalian anugerahnya, kasih karunia-Nya, pengajarannya, berkat-berkatnya yang sempurna. Kita berdoa, Bapa terima kasih buat hari yang dahsyat, buat hari yang luar biasa. Hari di mana kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman. Karena kami tahu akan ada masanya, orang datang ke barat, ke timur. Ada kelaparan dan kehausan akan berita firman Tuhan. Dan sekaranglah waktunya kami dipuaskan oleh firman-Mu, oleh hadirat-Mu. Karena itu cengkeram kami dalam hadirat-Mu. Biarlah Roh Kudus mengarahkan kami. Sehingga seluruh rangkaian ibadah ini kami merasakan hadirat-Mu, kami dibimbing oleh kuasa-Mu, dan kami dicengkeram dan diarahkan oleh pengajaran firman-Mu. Karena kami mengerti dalam ibadah, kami didewasakan dalam ibadah, kami dilayani dalam ibadah, kami dikuatkan dalam ibadah, kami diubahkan dalam ibadah, kami diarahkan untuk semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Iblis tidak suka kami mendapatkan kuasa dari ibadah itu. Karena iblis mau mengganggu sukacita kami, mau mengganggu konsentrasi kami, mau merampas kebenaran firman Tuhan. Tetapi kami bersyukur ada otoritas di dalam nama Yesus yang akan kami pergunakan saat ini. Dan kami berkata di dalam nama Yesus, hai setan, kuasa-kuasa kegelapan, anasir-anasir jahat, kami patahkan, kami usir keluar di dalam nama Yesus.
Sehingga kami dapat fokus seluruh ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya pada hadirat-Mu, pada kuasa-Mu, pada tuntunan-Mu, dan pada kehendak-Mu. Dan kami berjanji seluruh ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami hanya meninggikan satu nama dari segala nama, Yesus Kristus Tuhan, yang telah mati dan bangkit buat kami, yang naik ke sorga menyediakan tempat buat kami, yang akan datang kembali menjemput kami, supaya di tempat di mana kami berada, di tempat di mana Engkau berada, kami akan berada sampai selama-lamanya. Dan Yesus Kristus Tuhan yang dahsyat dan luar biasa ini, yang menyempurnakan segala sesuatunya ini, dan menyelamatkan kami dengan kasih karunia-Mu ini, mengajar kami berdoa. Mari naikkan doa Bapa kami ini bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini tepuk tangan kesiapan kita untuk masuk dalam hadirat-Nya, memuji, menyembah-Nya. Karena Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Bersama dengan saya ada pemuji-pemuji yang luar biasa yang Tuhan arahkan untuk memimpin kita. Dan ada imam-imam musik yang luar biasa yang diberkati Tuhan untuk membawa kita masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya. Kita memuji, menyembah Tuhan. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Haleluya. Dia layak untuk kita tinggikan, agungkan. Haleluya. 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 Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Biarlah hari ini kita membawa pujian, hormat, syukur kita. Kita mau kembalikan kepada Raja di atas segala raja. Sebab Dia Allah yang layak disembah, diagungkan. Mari dengan sikap menyembah kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kasih setiamu menyertai setiap kami. Haleluya, Kau pelihara hidup kami Tuhan. Kasih-Mu nyata bagi kami. Haleluya, oh Yesus. setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Mari jemaat Tuhan katakan berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan
Pujian ini adalah rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau pelihara hidup kami sempurna adanya. Mari bersama-sama katakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Sungguh kami rasakan berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan Siapakah kami Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi katakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima, Amin Tuhan. sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan. Segenap hatimu katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata. Dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Lebih sungguh lagi katakan. Mari jemaat Tuhan angkat suara. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan. Mari
Mari dengan lembut nyatakan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan... Sekali lagi nyatakan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan.
Hakim yang agung bagi kami. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Oh Yesus, urapi setiap kami, penuhi setiap kami Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami nyatakan, kami bangga akan Engkau. Sungguh kami bangga punya Allah yang hidup bagi kami Tuhan. Hidup kami dipelihara Tuhan sempurna. Oleh karena itu hari ini Tuhan, kami ingin memuji-muji nama Tuhan. Biar pujian kami menjadi dupa yang harum bagi kerajaan Tuhan. Kami siap Tuhan. Bertahta Engkau bagi setiap pujian yang kami naikkan. Bersama-sama katakan, amin. Beri tepuk tangan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Engkau siap menerima kemuliaan Tuhan saat ini. Amin. Biar kemuliaan Tuhan mengalir dimanapun engkau berada saat ini. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Memuji Tuhan. Haleluya. Come on. Haleluya. Saat ini engkau dan saya dipanggil, dikuduskan dan disucikan untuk memuliakan namanya yang kudus. Haleluya. Mari dengan sukacita, bangunlah jiwaku memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan di rumah. Dikuduskan, dibenarkan, disucikan oleh Roh-Mu Tuhan, untuk layak menerima kemuliaan-Nya. Ku memandang keagungan-Mu, ku percaya, ku melihat rancangan-Mu ajaib, kemuliaan-Mu Tuhan nyata atasku. Mari terima. Ku terima, ku berjalan, ku hidup dalam kemuliaan-Mu. Ku bernyanyi, sorak haleluya, sebab kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi hidupku. Mari jemaat Tuhan. Pujian ini. Ku dipanggil, dikuduskan, dibenarkan, disucikan oleh Roh-Mu Tuhan, untuk layak menerima kemuliaan-Nya. Ku memandang keagungan-Mu, ku percaya, ku melihat rancangan-Mu ajaib, kemuliaan-Mu Tuhan nyata atasku. Mari terima. Ku terima, ku berjalan, ku hidup dalam kemuliaan-Mu. Ku bernyanyi, sorak haleluya, sebab kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi hidupku. Haleluya. Sekali lagi bersama jemaat Tuhan di rumah katakan. Ku dipanggil, dikuduskan, dibenarkan, disucikan oleh Roh-Mu Tuhan, untuk layak menerima kemuliaan-Nya. Ku memandang Ku memandang keagungan-Mu,
Ku percaya, ku melihat rancangan-Mu ajaib. Kemuliaan-Mu Tuhan nyata atasku. Mari terima. Ku terima, ku terima. Ku berjalan, berjalan. Ku hidup dalam kemuliaan-Mu. Ku bernyanyi, bernyanyi. Sorak haleluya. Sebab kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi hidupku. Ku terima. Ku terima, ku terima. Ku berjalan, berjalan. Ku hidup dalam kemuliaan-Mu. Ku bernyanyi, bernyanyi. Sorak haleluya. Sebab kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi hidupku. Ku terima. Ku terima, Come on. ku terima. Ku berjalan, berjalan. Ku hidup dalam kemuliaan-Mu. Ku bernyanyi, bernyanyi. Sorakan haleluya. Sorak haleluya. Sebab kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi hidupku. Ku terima, ku terima. Ku berjalan, berjalan. Ku hidup dalam kemuliaan-Mu. Ku bernyanyi, bernyanyi. Sorak haleluya. Sebab kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi hidupku. Sebab kemuliaan-Mu. Sebab kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, Sebab kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu, Yes. kemuliaan-Mu, Sebab kemuliaan-Mu. sebab kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi hidupku. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Kita percaya di minggu yang penuh berkat ini kita diberikan kegerangan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Yes. Mari bertepuk tangan di atas kepalamu. Berikan penghargaan tertinggi untuk Allah kita yang dahsyat. Kita siap menerima janji Allah. Haleluya. Come on. Hey. Yeah, yeah, yeah. Haleluya. Sama-sama katakan pujian ini. Ku terima janji Allah Dari kaum Yehuda, dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. memuji dan menyembah. Katakan, inilah saat yang dinanti. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah Dari kaum Yehuda, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, umat yang berdoa, memuji menyembah. memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi, yang melanda seluruh bumi. Are you ready? Come on. Tuhan memberiku kekiratan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru, Minyak yang baru
janji Allah. Sama-sama katakan. Ku terima janji Allah Bagi kaum Yehuda. bagi kaum Yehuda. Dan kita saat ini, amin. Umat yang berdoa, Memuji dan menyembah. memuji dan menyembah. Katakan dengan imanmu, inilah saat yang dinanti. Inilah saat yang dinanti. Yes. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Terima kemuliaan. Tuhan memberi kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberi kegirangan dan sukacita melimpah. minyak yang baru. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari jemaat Tuhan di rumah. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru. Minyak yang baru dicurahkan. Bagi saudara dan saya. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan Haleluya. dan sukacita melimpah. Minyak yang baru. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita sudah memuji Tuhan. Kini saatnya kita masuk lagi ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Di setiap masalah hidup kami. Di dalam padang gurun yang kami jalani Tuhan. Engkau berjanji tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau akan menyertai sampai kesudahannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Thank you Jesus. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Dia Allah yang menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin.
tanpa seizin-Mu. Haleluya Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami selalu percaya Tuhan, Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Oh, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kami angkat hati kami bagi Engkau Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan selalu menolongku. Menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ini yang menjadi keyakinan kami Tuhan. Engkau selalu memegang tangan kami. Sungguh kami bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan. Engkau memeluk kami dengan erat Tuhan. Kami tahu kami mendapat kemenangan daripada Tuhan. Dan ini rasa syukur kami di hadapan-Mu. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, mari bersama-sama nyatakan. Selalu menolongku, selalu menjagaku.
haleluya. Tak putus-putusnya kekaguman kami akan Engkau ya Kristus. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Allah yang mengampuni kami. Allah yang menyertai kami. Allah yang mengutusnya Roh Kudusnya buat kami. Supaya kami dapat berkata, aku lebih daripada orang yang menang karena Kristus yang mengasihi kami. Kami bersyukur kami diampuni, kami bersyukur kami disertai, kami bersyukur kami dibela. Kami bersyukur dijaga oleh pasukan malaikat Tuhan di sorga. Karena itu kami dalam keyakinan yang kuat, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak. Juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja, haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami, kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu. Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat lawatan Allah di rumah masing-masing ini, bukan sekedar ibadah rutin yang kami ikuti dari rumah kami masing-masing. Tetapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus. Lewat roh dan firman-Mu, dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara yang masih berdiri silakan duduk. Saudara-saudara yang juga masih berlutut silakan duduk. Dan hari ini saya percaya sesuatu yang baik, anugerahnya, mujizatnya, kuasanya dicurahkan buat kita. Ibadah itu, setiap kali kita masuki dengan iman, saya percaya akan menuntun kita pada pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Haleluya. Pegang Alkitab kita di tangan kanan. Angkat tinggi lewat kepala, tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Wow, haleluya. Yeah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ada di minggu-minggu terakhir, sesi-sesi terakhir pembahasan tentang 33 hal penting tentang penginjilan. Saya mengerti waktu kita mulai Desember tahun lalu, sebagian kita berkata, aduh 33 minggu lagi, aduh lama banget. Tapi saya bangga jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Karena saudara bukan hanya suka ibadah, tapi saudara suka belajar, menggali kebenaran. Karena penginjilan, betul itu bukan topik yang populer. Gak seperti keluarga bahagia, hidup diberkati, hidup berkelimpahan, akhir zaman, karunia-karunia Roh Kudus. Ya kan, itu kan topik-topik yang asik gitu kan untuk dibahas. Penginjilan sebagian, tapi jemaat yang oleh Tuhan percayakan, saya kepala kan membanggakan saudara. Saya waktu dapat tuntunan Roh Kudus untuk membahas 33 minggu tentang penginjilan, dalam hati saya, aduh, minggu-minggu terakhir ini udah gak ada yang mau denger nih. Tapi saya lihat, wow, jemaat tetap on fire, tetap belajar saudara, tetap bersama dalam ibadah ini. Wow, saya berdoa supaya apa yang sudah kita terima betul-betul kita praktekkan. Jadi pekabar-pekabar Injil, jadi orang-orang yang terbeban untuk keselamatan jiwa-jiwa. Nah, kita sekarang masuk pada pembahasan ke-31. Minggu depan 32 dan 2 minggu lagi yaitu 33 dan kita akan akhiri. Lalu saudara menatap saya dan berkata, terus khotbah apa? Selanjutnya saya udah siapin saudara 33 bukti kesetiaan Tuhan. Dan tujuannya sharing
pembahasan 33 bukti kesetiaan Tuhan. Karena saya rindu jemaat sekalian menghadapi tantangan apapun tidak goyah. Karena dia sadar Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang setia. Amin. Nah, kita masuk dalam pembahasan ke-31 sekarang. Dalam pembahasan ke-31 kita sedang membahas tentang tantangan penginjilan. If you are ready on fire for Jesus, we have to ready to face the trouble. Kalau kita siap untuk melayani Tuhan, kita siap bernyala-nyala buat Tuhan. Kita harus siap menghadapi masalahnya, the trouble. Ya kan, tantangan-tantangannya, pergumulan-pergumulannya. Nah ini yang harus kita belajar. Ya kan, jadi ready. Ya kan, yang ready, ketik di live chat saudara, saya siap. Saya siap menghadapi apapun bagi Yesus. Ya, saya siap menghadapi apapun buat Yesus. Saya siap menghadapi apapun buat Yesus. Yes. Yes. Karena ada banyak orang udah mengerti tentang penginjilan. Semangat menginjil. Tapi waktu menghadapi tantangan, tak kaki-kaki kata orang Manado bilang. Karena itu saya mau share semuanya. Saya ada dalam dunia penginjilan dari tahun 84. Dan rasanya semua yang saya tahu, semua yang saya alami, semua yang saya rasakan sudah saya share. Selama 31 minggu ini. Masih ada 2 minggu lagi untuk saya share seluruhnya. Dan saya harap selesai 33 minggu. Saya udah gak ada beban lagi. Semua beban udah saya share buat saudara. Sekarang tinggal saudara. Mau gak catch the fire. Mau gak terima apinya. Run with the vision. Berjalan, berlari dengan visi itu. Untuk senantiasa mengabarkan Injil. Klik. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 33. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Nah ini tantangan-tantangannya. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 5 kali disesa dan setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 39 kali disesa. Atau 5 kali selama 39 kali dicambuk saudara-saudara. Ya kan? Jadi artinya dia mengalami cambukan 195 kali. Wow. Selanjutnya. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir. Dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota. Bahaya di padang gurun. Bahaya di tengah laut. Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27. Jadi dia juga mengalami pengkhianatan dari saudara-saudara palsu. Yang dia pikir saudara. Tapi nusuk dari belakang. Ayat 27. Aku banyak berjerih lelah. Dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Dengan lain kata, I'm not focusing on the problem. Saya nggak peduli dengan masalah itu. Tetapi fokus saya adalah bagaimana melayani jemaat-jemaat. Nah inilah tugas seorang penginjil. Inilah tugas seorang hamba Tuhan. Ada orang yang karena jadi hamba Tuhan diberkati, haleluya. Tapi jangan galau. Dan juga jangan silau. Dan jangan merasa, oh itu memang seharusnya. No, itu bonus dari Tuhan. Tapi ada orang-orang yang karena melayani, betul-betul dihabisin semuanya. Tetap juga nggak usah galau, juga nggak usah silau. Tetap semangat, tetap lakukan yang terbaik. Tetap fokus pada panggilannya. Apa panggilannya? Jelas dikatakan. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari bukan nyelesain masalah-masalah yang menyakitkan itu. Tapi untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Kalau saudara dipercaya Tuhan jadi dokter, haleluya. Saudara dipercaya Tuhan jadi politisi, haleluya. Saudara dipercaya dengan jabatan-jabatan tertentu, dengan kesuksesan-kesuksesan tertentu, haleluya. Tapi mari kita tetap fokus. Supaya hidup kita melayani Tuhan, hidup kita jadi berkat, hidup kita menguatkan iman orang, dan hidup kita mempengaruhi dunia bagi kerajaan sorga. Klik. Ayat 29, jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah kau turut merasa lemah?
Jika ada orang tersandung, tidak hatiku hancur oleh duka cita. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Terjemahan aslinya bilang, aku akan bermegah atas persoalan-persoalanku. Dengan lain kata, aku gak malu, aku gak kecil hati, tapi aku bermegah. Bahwa di tengah persoalanku selalu ada pengharapan. Selalu ada jalan keluar, selalu ada mujizat, selalu ada pembelaan Tuhan. Kita bukan bermegah atas keberhasilan, kesuksesan, kehebatan kita. Karena itu bisa membuat kita sombong. Tapi kita bermegah atas kelemahan kita, atas tantangan kita, pergumulan kita. Bahwa di tengah kelemahan kita, pergumulan kita, badai-badai kehidupan kita, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap dahsyat, Tuhan tetap luar biasa, Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menyatakan kuasanya. Haleluya, klik. Ayat 31. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Dan ini yang paling penting. Untuk seorang pekabar Injil, untuk seorang hamba Tuhan, tulus dan jujur, terbuka apa adanya. Ayat 32, di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Bahkan pemimpin-pemimpin menangkap, klik. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota. Dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Selalu ada jalan. Yang penting jangan putus asa. Yang penting jangan stres. Yang penting jangan mikir yang negatif-negatif. Fokus pada kerajaan Allah. Fokus pada jiwa-jiwa. Fokus untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Klik. Saya simpulkan begini. Bahwa pada dasarnya seorang penginjil harus berani. Bermental pejuang, bermental pahlawan. Bermental prajurit Kristus. Makanya Paulus bilang apa sama Timotius? Jadilah seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian, haleluya, ia berkenan pada komandannya. Jadi pada dasarnya seorang penginjil harus berani dan bermental pejuang. Bermental prajurit Kristus, bermental pahlawan. Tantangan, pergumulan, bahkan penderitaan kita harus siap. Jika itu menjadi makanan sehari-hari. Amin. Jika engkau siap. Ketik di live chat saudara. Mungkin saudara menantap saya dan mengatakan, kayaknya pendeta yang paling sering suruh ngetik gua di live chat cuma Gilbert. Kan saya udah bilang ibadah-ibadah kita ibadah-ibadah apa itu namanya? Ibadah yang baik saudara, ya kan? Ibadah-ibadah yang bukan cuma tontonan, ya kan? Saya mau ibadah-ibadah kita menjadi ibadah-ibadah yang interaktif, ya kan? Oke? Ketik di live chat saudara, saya harus siap. Kita harus siap. Kalau penderitaan, pergumulan, fitnah menjadi makanan sehari-hari. Karena kita tidak dipanggil untuk jadi selebriti. Kita tidak dipanggil untuk menjadi orang hebat. Tapi kita dipanggil untuk menjadi hamba yang setia, yang berkenan kepadanya. Sama-sama bilang saya siap. Kalau mau lebih mantap bilang saya harus siap. Atau bilang saya selalu akan siap. Wah, haleluya, klik. Roma 8 ayat 36 sampai 37 dikatakan seperti yang tertulis. Oleh karena engkau, oleh karena Kristus, oleh karena kerajaan Allah, oleh karena pelayanan, oleh karena penginjilan, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tapi dalam semuanya itu kita lebih. Itu sebabnya Alkitab bilang, kalau aku mau bermegah, aku bermegah dalam penderitaanku. Aku bermegah dalam kelemahanku. Kenapa? Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam bahaya, dalam maut, dalam serangan, dalam pengkhianatan, kita lebih daripada orang yang menang. Makanya Alkitab bilang apa? Orang yang rela kehilangan nyawanya. Orang yang siap menderita. Justru akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bos, hidup Kristen bukan jadi selebriti, bos. Hidup Kristen bukan, wah bagaimana saya terkenal, bagaimana saya lebih hebat. Hidup Kristen bagaimana saya bisa melayani Tuhan lebih lagi. Bagaimana saya bisa melayani Tuhan lebih lagi. Bagaimana di tengah penderitaan sekalipun saya tidak goyah. Saya tidak mengeluh. Saya tidak bersungut. Tapi saya tetap semangat. Saya tetap mencari Tuhan. Saya tetap berjuang. Karena Bapa yang memanggil saya adalah Bapa yang setia dan luar biasa.
Makanya setelah selesai dalam pembahasan 33 minggu tentang hal penting tentang penginjilan, saya mau bahas tentang 33 bukti kesetiaan Tuhan. Karena itu yang menguatkan kita dalam berbagai keadaan. Dia Allah yang setia. Klik. Saya coba pelajari mengapa penderitaan dan pergumulan ini ada. Kan saya mengabarkan Injil, apa Tuhan gak bela? Tuhan pasti bela, tapi Alkitab bilang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Penderitaan, pergumulan, tantangan bukan sesuatu yang akan menghancurkan kita, tapi justru akan semakin mendewasakan kita. Akan membuat kita semakin rendah hati. Akan membuat kita semakin memiliki pengalaman-pengalaman yang dahsyat dan luar biasa bersama dengan Tuhan. Jadi kita lihat. Orang-orang yang pelayanannya udah ngelewati badai, yang pertama pasti gak bakal sombong. Jadi orang kalau pelayan Tuhan itu sombong gitu, kita ketawa-tawa aja dia belum ngelewatin. Orang tuh kalau udah lewati berbagai badai gak bisa sombong. Gak bisa sombong, kita udah lewati semuanya, kita tahu semua anugerah. Yang kedua, kita gak bisa suka menghakimi orang. Karena kita udah ngalamin kasih setia Tuhan. Lalu yang ketiga, kita gak akan jadi orang yang egois, egosentris, arogan. Kita akan menjadi orang yang semakin sadar bahwa hidupku hanya untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, orang udah lewatin semuanya. Gak mungkin jadi matre. Gak mungkin jadi wanipiro gitu. Pelayanan tuh kayak hitung-hitungan gitu. Pelayanan kayak transaksional gitu. Karena kita tahu, pokoknya saya cari kerajaan Allah serta kebenaran dan semuanya akan ditambahkan dalam hidupku. Haleluya. Mengapa penderitaan dan pergumulan ini ada? Bukan karena tidak ada mujizat, bukan karena Tuhan lepas tangan, bukan karena Tuhan senang kita diuji, no. Saya pelajari, karena pemberitaan Injil adalah berita baik yang tidak disukai iblis. Ya tapi kalau tidak disukai iblis, kenapa Tuhan tidak bela? Loh, saya udah bilang, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Untuk mendatangkan kebaikan. Justru ketika dalam pelayanan kita sudah lewati semuanya, pelayanan kita akan makin luar biasa. Karena makin mengandalkan Tuhan. Makin rendah hati. Makin taat, peka, dengar-dengar akan suara Tuhan. Dan makin fokus akan salib. Dan darah Kristus yang tertumpah di kayu salib. Haleluya. Nah saya pelajari. Mengapa penderitaan pergumulan ini ada? Karena pemberitaan Injil adalah berita baik yang tidak disukai iblis. Sehingga satu, iblis mau membunuh semangat penginjilan kita. Nah itu yang saya bilang. Tantangan bagaimanapun, masalah bagaimanapun, semangat penginjilan kita harus tetap menyala. Rekan-rekanku pelayan-pelayan Tuhan. Rekan-rekanku jemaat yang aku kasih dalam kasih Kristus. Kadang-kala kau mulai melayani. Tiba-tiba ada tantangan demi tantangan. Kau mulai goyah dan kau berkata, oh mungkin aku gak dipanggil Tuhan kali. Salah. Iblis memang maunya. Supaya kau berhenti dari pelayanan. Membunuh semangat pelayananmu. Tetapi makin kita dapat tekanan. You know you are on the right track my friend. Engkau sedang ada di jalur yang benar. Iblis memang gak suka. Tapi Alkitab bilang lawan dia dengan iman yang teguh maka dia akan lari. Yang kedua. Pekabaran Injil. Pelayanan adalah berita baik. Yang tidak disukai iblis. Sehingga satu, iblis mau membunuh semangat penginjilan kita. Tetap bersemangat. Yang kedua, iblis mau membuat kita kecewa dan tawar hati. Ini dia. Salah satu mimpi setan kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan adalah agar kita tawar hati dan kecewa. Oh, iblis kadang-kadang gak peduli kau melayani. Iblis gak peduli kau berbahasa roh. Iblis gak peduli kau penyembahan. Sejauh di hatimu ada tawar hati dan kecewa. Saya ketemu banyak orang. Hamba-hamba Tuhan melayani. Tetapi di hatinya kepahitan belum beres. Dendam, tawar hati, kecewa pada seseorang. Dan sorry untuk ngomong ini. Sebagai rekan dalam Tuhan. Kalau saudara masih ada kecewa. Saudara masih ada dendam, saudara masih ada kepahitan. Minta Tuhan beresin dulu. Dari berita-berita yang kau sampaikan. Dari khotbah-khotbah yang kau sampaikan. Sebagai hamba Tuhan. Yang sudah, maaf kalau saya pakai istilah ini. Yang sudah makan asam garam dalam pelayanan. Dari khotbah-khotbahmu, dari berita yang kau sampaikan. Terlihat kok.
bahwa hatimu ada kepahitan. Hatimu ada luka. Hatimu ada kecewa. Hatimu ada kedendaman. Engkau boleh saya berkata, tidak loh. Kan prinsipnya begini. Orang yang terluka akan melukai. Dari mulutmu yang suka menghina, suka menghakimi, itu kelihatan ada yang belum beres dalam hidup. Dan iblis gak peduli engkau pelayanan. Sejauh masih ada kecewa, tawar hati, orang kayak begini akan curhat hal-hal yang terus menyakitkan. Dan akan terus merusak tubuh Kristus. Akan menciptakan kekacauan dan perang dalam tubuh Kristus. Karena roh di dalamnya roh pemberontakan, roh di dalamnya roh kepahitan, roh di dalamnya roh kecewa, roh di dalamnya roh yang tidak ada damai sejahtera. Lihat ya. Jadi kenapa iblis terus menyerang pekabar-pekabar Injil? Karena pekabaran Injil adalah berita baik, tidak disukai iblis. Sehingga iblis mau membunuh semangat penginjilan kita, iblis mau membuat kita kecewa dan tawar hati. Yang ketiga, iblis mau perhatian kita hanya tertuju pada masalah. Jadi hari demi hari kita nggak mikirin kehendak Tuhan. Hari demi hari kita nggak mikirin kebaikan Tuhan. Hari demi hari kita nggak pikirin firman Tuhan yang luar biasa yang menghidupkan kita. Kita nggak pikirin jiwa-jiwa. Kita nggak pikirin karunia-karunia dan buah-buah roh. Kita nggak pikirin strategi-strategi pelayanan. Kita nggak pikir tuntunan Roh Kudus. Yang kita pikirin cuma bagaimana masalah ini, bagaimana masalah ini. Kurang ajar tuh orang, aduh dasar itu orang, aduh begini. Jadi terus ada kecewa dalam hati kita. Kita cuma berteriak, Tuhan masalah saya besar. Tapi seorang penginjil akan berkata, hai masalah, Tuhan saya lebih besar dari segala sesuatunya. Haleluya. Jelas ya. Selanjutnya, mengapa penderitaan dan pergumulan ini ada? Karena pemberitaan Injil adalah berita baik yang tidak disukai iblis. Sehingga iblis mau membunuh semangat penginjilan kita. Iblis mau membuat kita kecewa dan tawar hati. Iblis mau perhatian kita hanya sibuk mikirin masalah. Dan iblis mau ujung-ujungnya supaya kita melarikan diri pada hal-hal duniawi. Dan tidak sedikit orang yang pelayanan akibat stres. Ketika dia sendirian di kamar, dia onani, dia masturbasi. Ketika dia sendirian di kamar, dia minum. Dia ambil obat-obat penenang. Karena dia stres dengan masalahnya. Dia mulai merokok. Dia mulai sigar. Sembunyi-sembunyi. Dia pergi ke karaoke. Sembunyi-sembunyi dia nonton film-film cabul. Dia bilang ini cuma untuk melepas kepenatan. Tahu ujung-ujungnya saya tetap melayani Tuhan. Waduh, bos, Alkitab bilang kau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, bos. Pilih kepada siapa kau mau beribadah. Kalau kau sendiri masih berzina lalu melayani, pertanyaan saya, ada transfer spirit enggak? Kalau kau sendiri masih minum, engkau sendiri masih judi. Engkau sendiri masih onani, masturbasi. Engkau sendiri masih tonton tayangan-tayangan cabul. Kira-kira bad spirit inside of you akan transfer nggak dalam pelayanan? Itu bahayanya. Bos, iblis menyamar sebagai malaikat terang, bos. Kelihatannya untuk melepaskan penat kita. Supaya kita tetap dapat fokus pada pelayanan. Tapi sebetulnya dia mau kotori pelayanan kita. Supaya pelayanan kita juga mengalirkan bad spirit. Be careful with transfer of spirit. Iblis mau di dalam diri kita tidak ada ketulusan, tidak ada kemurnian. Supaya pelayanan kita juga penuh dengan perzinahan. Pelayanan kita penuh dengan bad spirit. Makanya Alkitab bilang siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya, orang yang suci hatinya. Betul dalam pelayanan kita bukan sempurna. But at least kita sudah terlepas dari segala belenggu-belenggu iblis yang menjerat kita. Klik, jelas ya. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan untuk hal, kenapa iblis menyerang kita. Dan Tuhan mengizinkannya. Tuhan mengizinkannya supaya kita dewasa. Supaya kita punya pengalaman-pengalaman dahsyat. Supaya kita gak suka menghakimi orang, supaya kita rendah hati. Supaya kita gak terfokus hanya pada uang, materi, wanipiro. Akhirnya jadi orang yang transaksional. Tapi iblis menyerang bertubi-tubi pemberita Injil. Karena dia mau membunuh semangat penginjilan kita. Pastikan kau tetap bernyala.
Dia mau membuat kita kecewa dan tawar hati, pastikan kita penuh syukur. Dia mau membuat kita hanya mikirin masalah, kita pikirin kebaikan Tuhan. Iblis mau kita melarikan diri pada hal duniawi, tapi justru kita melekat pada Tuhan dan percaya Dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Selanjutnya, mengapa berita baik ini tidak disukai iblis? Karena dengan berita Injil manusia diubahkan. Penjara kadang-kala tidak bisa merubah manusia. Bentakan, makian, hukuman tidak bisa merubah manusia. Tapi Alkitab bilang hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan dapat aliri kemana saja Tuhan mau. Dimanapun kita berada, beritakan firman. Karena firman dapat merubah hidup manusia. Dimanapun kita ada, baca firman, dengar firman, baca firman, dengar firman, baca firman, dengar firman. Karena firman dapat merubah hidup manusia. Setiap kali kita mendengar firman, setiap kali kita baca firman, doa kita, ya Kristus, robahlah aku. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Haleluya. Yang kedua, mengapa berita baik ini tidak disukai iblis? Karena dengan berita Injil manusia dipulihkan. Jadi bukan hanya kita diubahkan untuk semakin hari semakin segambar serupa dengan Tuhan. Tapi hidup kita dipulihkan. Seorang wanita yang tertangkap basah berbuat zina. Tidak berubah hanya karena mau dilempar batu sampai mati. Kapan dia berubah? Waktu Yesus bilang, aku pun tidak menghukum kamu. Dosamu sudah kuampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Sakeus tidak berubah. Ketika orang menatap dia dengan curiga. Bahkan menghina dia. Kalau kau benar anak Allah, ngapain duduk makan bersama dengan orang berdosa? Tapi Sakeus berubah. Ketika Yesus bilang, Sakeus turun. Aku harus menumpang di rumahmu. Firman dapat merubah. Tetapi pada saat yang bersamaan firman juga dapat memulihkan. Keadaan yang rusak. Keadaan yang hancur. Waktu kita perkatakan firman. Makanya hidup ini jangan perkatakan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Tapi perkatakan firman, perkataan firman. Karena Alkitab saya bilang langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Haleluya. Yang ketiga, mengapa berita baik ini tidak disukai iblis? Karena dengan berita Injil manusia dikuatkan. We need the word of God. Orang yang lemah, orang yang putus asa, orang yang mau bunuh diri. Waktu dapat firman, wow, kekuatan baru didapatkan. Apakah hamba Tuhan pada saat yang bersamaan adalah seorang tokoh motivasi? Yes. Setiap hamba Tuhan pada saat yang bersamaan dia juga harus jadi tokoh motivasi. Ada orang yang bilang, apa sih khotbah pendeta sekarang? Cuma motivasi. Jangan cuma motivasi. Tetapi apakah di dalamnya ada motivasi? Yes. Tapi motivasi bukan dengan rangkaian kata-kata yang hebat. Kan ada orang yang suka kumpulin quote-quote hebat dari orang-orang terkenal. Itu bagus. Dan itu mendatangkan kekaguman. Tapi ini yang saya mau bilang. Firman tetap merubah, tetap memulihkan, tetap menguatkan. Hati yang hancur sekalipun. Orang yang putus asa sekalipun. Orang yang sudah terbelenggu iblis sekalipun. Ketika dengar firman ada kekuatan. Karena iblis paling gemetar dengan firman. Makanya Yesus berkali-kali bilang waktu setan menyerangnya. Setan mencobanya. Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Haleluya. Selanjutnya. Mengapa berita baik itu tidak disukai setan? Karena jelas dengan berita Injil manusia diubahkan. Dengan berita Injil manusia dipulihkan. Makanya kita terus harus mengabarkan Injil. Karena dengan berita Injil manusia dikuatkan. Dan karena dengan berita Injil manusia diselamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bujuk, rayu, pembagian, apa itu namanya, sembako. Mungkin buat sebagian orang mengagumkan. Tapi kita dalam membagi sembako nggak mengharapkan orang akhirnya pindah agama. Kalau engkau bagi sembako mengharapkan orang pindah agama, saya beri nama engkau busuk. Engkau keji. Engkau memanfaatkan kelebihan yang ada padamu untuk mempengaruhi orang-orang dalam kesusahan. Karena sembako tidak perlu merubah orang. Sembako tidak bisa menuntun pada keselamatan.
Tapi firman Tuhan bisa. Makanya sekali lagi saya bilang menjadi Kristen gak cukup. Ada banyak orang cuma Kristen tapi gak pernah bergaul dengan firman. Padahal kita bilang kalau kamu tinggal dalam firmanku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Itu yang hidup kita diubahkan dan diselamatkan oleh karena rohnya. Haleluya. Selanjutnya. Adapun tantangan penginjilan terbagi dua. Satu negatif, satu positif. Apa maknanya? Klik. Saya catat di sini gini. Karena iblis jika tidak bisa menekan, maka iblis akan coba memujuk. Jadi ketika kita mengabarkan Injil, ada dua serangan iblis. Ada yang secara negatif, ada yang secara positif. Karena iblis kalau nggak bisa menekan, karena ada orang-orang yang jatuh karena ditekan. Tapi ada orang-orang makin ditekan, makin mengandalkan Tuhan. Dia justru jatuh ketika nyaman. Nah itu kan, apa itu? Coba klik, kita mau belajar. Negatif ini maksudnya apa? Dengan tekanan-tekanan. Baik omongan, masalah, persoalan. Tapi ada orang-orang yang makin ditekan, makin mengandalkan Tuhan. Yang kedua, negatif dalam bentuk ejekan-ejekan. Anak muda cie. Sekarang udah dekat sama Tuhan ya cie. Udah menjadi malaikat, bye-bye. Ntar kaki gak nyentuh tanah lagi cie. Ada orang yang diejek-ejek gini akhirnya gak kuat. Cie, ninggalin rokok sekarang ya cie. Wah gak merokok, banci lu, banci. Ada orang yang diejek gini gak kuat. Tapi ada orang yang semakin diejek nangis di bawah kaki Tuhan dan mendapat kekuatan. Yang ketiga, hambatan. Dia mau buat apa? Ada hambatan. Iblis buat hambatan. Sehingga akhirnya dia bilang, udahlah percuma. Saya melayani Tuhan, kayaknya Tuhan gak buka jalan. Tapi ada orang yang makin terhambat. Wah makin dahsyat ya kan. Selanjutnya, penganiayaan. Baik penganiayaan secara mental maupun penganiayaan secara fisik. Ada orang yang karena menerima Kristus, mentalnya teraniaya. Tapi ada orang yang fisiknya bahkan teraniaya. Tapi ada orang yang dianiaya bagaimanapun berkata, mati untuk Tuhan adalah sebuah kehormatan bagiku. Wah makin, quote-unquote, makin gila dia dalam imannya. Selanjutnya, negatif, yaitu pengucilan. Dia dikucilkan. Dikucilkan dari lingkungan, dikucilkan dari keluarga. Sampai kayak gak punya teman, gak punya siapa-siapa. Loh ada orang yang dikucilkan karena memang kelakuannya jelek. Tapi ada orang yang dikucilkan murni hanya karena hidupnya sekarang menyerahkan diri 100% untuk melayani Tuhan. Dan ada orang-orang yang goyang karena ini. Kalau itu saudara, saya hanya mau ingatkan. Itu hanya permainan iblis. Jangan tertipu. Engkau harus menang. Untuk sementara dia menyerang. Tapi Alkitab bilang lawan dia dengan iman yang teguh maka dia akan lari. Nah kalau negatif tidak bisa menggoyahkan iman kita. Negatif justru membuat kita makin cinta Yesus, makin membuat kita bernyala-nyala buat Tuhan. Klik. Serangan selanjutnya adalah serangan positif. Pujian. Ada orang dihina makin mengandalkan Tuhan. Tapi makin dipuji sombong. Makin dipuji, wow seperti terbang. Ini bahaya. Bahaya kita mencuri kemuliaan Tuhan. Yang kedua, dikagumi. Ada hamba-hamba Tuhan jatuh dengan perselingkuhan. Ada hamba-hamba Tuhan jatuh dengan hal-hal yang gak pantas. Kenapa? Gak tahan dikagumi. Makin dikagumi akhirnya mulai take credit gitu. Mulai mencari-cari kesempatan, memanfaatkan orang. Wah ini bahaya. Baik secara seksual maupun secara keuangan. Karena merasa dikagumi gitu. Wah mulai cari-cari kesempatan dalam kesempitan. Saudaraku. Kalau sampai kita dikagumi, sadarlah itu karena roh Tuhan, bukan karena kita. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan memanfaatkan orang, jangan mencari-cari kesempatan. Jangan akhirnya mengkorbankan kredibilitas saudara hanya karena kau dikagumi. Tetap sadar, Be'esarat Hashem, semua karena Tuhan. Semua oleh anugerahnya. Yang ketiga, ingat ya, ada orang jatuh karena pujian, karena dikagumi. Karena kelimpahan, wis. Kalau kita diberkati lebih, bukan supaya gaya kita bisa petantang-petenteng. Lalu beli sepatu lebih mahal, beli baju lebih mahal. Ngapain kita gaya hidup hedon begitu? Makin kita diberkati, harusnya makin kita melakukan perkara-perkara besar buat Tuhan. Makin kita pikirkan apa lagi yang saya bisa buat untuk kerajaan sorga. Selanjutnya, kekuasaan. Wah.
Ada orang ketika dapat kekuasaan. Makanya ada pepatah yang bilang begini, kalau engkau mau uji orang, uji dalam dua hal. Yang pertama ketika dia punya uang, yang kedua ketika dia punya kekuasaan. Masih tetap rendah hati enggak? Masih tetap setia enggak? Masih punya kredibilitas, kualitas enggak? Ah, ini dia. Ada orang yang ketika dapat kekuasaan cenderung menekan orang. Cenderung menghakimi orang. Cenderung tidak bisa menghargai orang. Sorry untuk bilang ini. Hidupmu gak benar. Karena harusnya makin kita mendapat kekuasaan. Makin kita berdoa, Tuhan arahkan aku. Apa yang Tuhan inginkan melalui semuanya ini. Sehingga semakin banyak jiwa diselamatkan. Semakin kerajaan Allah diluaskan. Dan kalau kita bisa setia dalam perkara kecil. Maka firman Tuhan akan berlaku. Kau akan diberkati dengan perkara yang lebih besar. Ada banyak orang dapat kekuasaan sedikit. Waduh, langsung tengilnya minta ampun. Langsung sombongnya minta ampun. Yang kayak gini gak akan bertahan lama. Selanjutnya. Kedudukan. Setelah dapat kekuasaan, dapat kedudukan. Bisakah kita sadar? Aku ada sebagaimana aku ada. Semua karena anugerahnya. Daud raja. Tapi Daud cuma bilang begini. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku kepada rumput yang hijau, mata air yang tenang oleh karena namanya. Biar gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan. Bahkan dia bilang kebajikan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku seumur hidupku. Di tengah kedudukannya. Dia hanya ingin hidupnya jadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan ya. Jadi ingat ada serangan-serangan iblis dalam bentuk negatif. Ada serangan-serangan iblis dalam bentuk positif. Tapi apapun serangannya. Tujuan iblis satu. Memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi hari ini kita buat kata sepakat. Tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Amin. Yang setuju ketik di live chat saudara. Tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Yes. Tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Ya. Tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Yes, haleluya. Klik. Selanjutnya. Sebagai penutup. Saya undang pemain musik maju ke depan. Akhirnya. Lewati serangan-serangan yang ada. Lewati tantangan-tantangan yang ada. Lewati badai-badai yang ada. Berita firman Tuhan jelas dalam Efesus 6 ayat 10-13. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat selanjutnya. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Yang pertama, yang harus kita sadari. Ketika dalam pelayanan kita, dalam penginjilan kita, dalam kerinduan kita untuk jadi berkat. Lalu ada masa-masa yang sukar. Ada tantangan-tantangan, ada bujuk rayu, ada tipu daya muslihat iblis. Yang pertama, sadar dan berjaga-jagalah. Lalu yang kedua, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Lalu yang ketiga, bertahan. Bertahan kata Alkitab. Baru yang keempat, mengadakan perlawanan kata Alkitab. Baru yang kelima, ingat. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Yang ada darah, yang ada dagingnya bukan musuh kita. Fokus. Siapapun yang ngomongin kita, siapapun yang fitnah kita, siapapun yang nyerang kita, siapapun yang curangin kita, siapapun yang melakukan yang jahat tentang kita, siapapun yang membuli kita, siapapun yang menebar hoax tentang kita, itu bukan musuh kita. Karena peperangan kita bukan melawan mereka. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Itu yang kita harus siap. Penuhi hati kita dengan firman. Penuhi hati kita dengan syukur. Penuhi hati kita dengan iman. Penuhi hati kita dengan kasih. Dan penuhi hati kita dengan semangat. Untuk tetap melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Yesus, ku bangga padamu. Haleluya. 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 Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah
Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini, dari rumah Tuhan, di rumah kita masing-masing, biarlah kita diingatkan bahwa yang namanya tekanan, bujuk rayu, itu adalah strategi iblis. Supaya kita menyerah, supaya kita putus asa, supaya kita kecewa, supaya hati kita dipenuhi dengan kepahitan, kedendaman, luka, dan segala kekecewaan. Lalu hari kita dengar firman Tuhan, gak bisa gitu Tuhan. Saya ngerti, saya harus tetap bernyala-nyala buat Tuhan. Saya tetap harus fokus pada Tuhan. Saya tetap harus fokus pada jiwa-jiwa. Karena iblis gak suka saya melayani. Iblis gak suka saya memenangkan jiwa. Iblis gak suka saya mengabarkan Injil. Iblis gak suka saya jadi pelaku-pelaku firman. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara ingin didoakan, yang mau tetap bernyala buat Tuhan. Yang mungkin hari ini sedang merasa lelah, sedang merasa tertekan, sedang merasa kecewa, sedang merasa Tuhan saya seperti gak kuat. Tapi hari ini mau bangkit dan bilang, Tuhan, apimu Tuhan kirim untuk memberi ke aku keberanian. Karena kalau aku mau bermegah, aku bermegah dalam penderitaanku, kelemahanku, badai kehidupanku. Karena selalu ada pembelaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan dan kuasa Tuhan yang sempurna. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada Bapa. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada. Hari ini pernyataan Paulus menjadi pernyataan iman kami. Kalau aku mau bermegah, aku akan bermegah dalam penderitaanku, dalam kelemahanku. Karena selalu aku melihat kesetiaan Tuhan, pembelaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, dan kuasa Tuhan yang sempurna. Bapak tahu pergumulan kami. Bapak tahu badai yang sedang kami harus hadapi. Bapak mengerti segala masa-masa sukar yang kami harus jalani. Bapak juga tahu kadang-kala kami kepleset jatuh. Kadang-kala kami coba tetap tegak berdiri meskipun susah, tapi Roh Kudus-Mu memampukan kami. Hari ini Tuhan, lihat air mata kami. Lihat badai kehidupan kami, lihat pergumulan kami, lihat apa yang sedang kami hadapi. Tuhan, kuatkan kami. Tuhan, beri tetap damai di hati kami. Tuhan, tetap yakinkan kami bahwa kami akan terus menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Pagari kami dengan pasukan malaikat-Mu. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Sehingga tidak ada panah api setan beracun bagaimanapun yang dapat menembus. Kami tetap akan sadar, berjaga dan berdoa. Kami akan tetap kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Kami akan tetap bertahan. Kami tetap akan mengadakan perlawanan. Dan kami tetap fokus, bukan pada apa yang manusia buat, tapi apa yang setan mau coba dalam hidup kami. Dan kami tahu setan tidak punya kuasa dalam hidup kami. Kami pemenang dalam anugerah Tuhan. Lihat mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Sehingga lewat bujuk rayu kami tidak goyah. Lewat tekanan demi tekanan kami makin mencintai Kristus. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, iblis gak suka engkau menjadi berkat dan jadi saksi Tuhan. Tapi tetap maju. Kemenangan Tuhan sediakan buat orang yang percaya. Terima kasih Bapa. Hamba juga doa buat yang sakit. Karena hamba percaya kesembuhan hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit dengan firman Tuhan, Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, dengan iman letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kita doa Bapa. Janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Saya setan sakit penyakit. Engkau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu darah Yesus. Dari darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu kesembuhan lebih dari Yesus. Jangan bimbang. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib.
Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan. Tuhan berkati Bapa. Hamba mengasihi umat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Orang-orang muda selalu berhasil dalam hidupnya dan jadi berkat. Dan menjadi saksi Tuhan. Keluarga-keluarga boleh senantiasa dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan sertai, Tuhan bawa pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat dan keselamatan yang sempurna. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat di daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, para kapolda, para pangdam, polisi, tentara, Kapolri, Panglima TNI, DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, BNPT, BNPB, BPK, KPK, lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga-lembaga tertinggi negara, pengacara, pengadilan, jaksa, hakim, ya Kristus, pemimpin-pemimpin di bangsa kami. Belas kasihanlah, sertai, berkati, bimbing kehidupan mereka. Sesuai dengan Roma 13 ayat 1-2, kami harus taat pada pemerintah, kami harus tunduk pada pemerintah, kami harus mendoakan pemerintah. Karena itu kami mohon buat pemimpin-pemimpin di bangsa kami. Jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat dan kuasa kegelapan. Segala roh rakus, roh serakah, roh korupsi, dukun, paranormal, penasihat spiritual dihalaukan dari pemimpin-pemimpin kami. Tapi kami mohon ya Kristus buat pemimpin-pemimpin kami. Diberikan hati takut Tuhan. Diberikan damai sejahtera, berkat berkelimpahan, bahkan hikmat akal budi sehingga hal-hal yang baik boleh jadi atas bangsa kami. Lihatlah Tuhan, ada kegerakan-kegerakan politisi yang memainkan politik adu domba, politik divide et impera, politik kebencian, politik balas dendam. Ya Kristus, kami berdoa di dalam nama Yesus, disingkirkan, dipatahkan dari bangsa ini, sehingga Indonesia tetap damai sejahtera. Jauhkan bangsa kami dari paham-paham radikalisme dan kekerasan, dari manapun datangnya, apapun alasannya. Tapi biarlah di bangsa kami, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar, senantiasa Pancasila terus terjaga di bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Indonesia selalu baik, itu kami imani. Ekonominya baik dalam nama Yesus. Industrinya baik dalam nama Yesus. Politiknya baik, keamanannya baik, turismenya baik, pendidikannya baik, kesehatannya baik dalam nama Yesus. Hasil bumi, hasil tambang, hasil laut, semua baik. Kami ucapkan hal-hal yang baik, keamanannya baik, politiknya baik dalam nama Yesus. Kami percaya anugerah-Mu atas Indonesia. Buminya baik, lautnya baik, udaranya baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunlah anugerah Tuhan atas Indonesia. Setiap mafia di bangsa ini yang hanya menyusahkan dan mencari keuntungan di tengah penderitaan, Tuhan singkirkan dari bangsa ini. Singkirkan dari pimpinan-pimpinan dan penguasa bangsa ini. Tidak lupa kami juga berdoa untuk menyambut pemilu 2024. Kami melihat masih ada dua wacana keras di bangsa ini. Ada yang berwacana penundaan pemilu, dan itu berarti perpanjangan jabatan presiden. Dengan alasan ekonomi, dengan alasan pembangunan IKN, dan juga dengan alasan 2024 diprediksi bisa terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau ini memang merupakan kehendak Tuhan, biarlah dengan cara Tuhan, dengan cara-cara konstitusional, ini boleh jadi.
penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden. Dan kami percaya Engkau sanggup melakukannya dengan cara-cara yang konstitusional dan cara-cara yang benar dan bertanggung jawab. Tetapi kami rindukan bukan apa yang politisi mau, tapi betul apa yang Kristus mau. Karena yang Kristus mau pasti yang terbaik. Yang politisi mau biasanya hanya untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Tapi juga ada wacana supaya pemilu tetap berjalan normal tahun 2024. Kalau ini juga memang yang terbaik, karena memang Tuhan sudah persiapkan pemimpin yang terbaik untuk melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh presiden kami. Dan Engkau tahu persis bahwa pemilu tetap akan terkendali. Maka kami mohon, biarlah pemilu berlangsung tepat 2024. Dan apakah ditunda ataukah tepat 2024, kami berserah, biar bukan kehendak kami, bukan kehendak politisi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Karena Yesus adalah Tuhan atas Indonesia. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja di mana-mana tempat, baik yang sudah onsite maupun masih online, tetap memberitakan kemuliaan Tuhan. Gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya, kami yang sudah menerima firman, kami berjanji untuk tetap mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Kami siap jadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan siap menjadi pelaku firman, yang siap menjadi pelaku firman, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, yes. Wow. Kita adalah orang-orang berbahagia, karena orang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah sangat diberkati dengan puji-pujian, dengan firman, dengan doa-doa dan keyakinan akan pengalaman mujizat bersama dengan Tuhan. Waktunya sekarang kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa kita gak akan datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Betul persembahan tidak diwajibkan. Tapi kita yang mengerti firman Tuhan dan mengerti kebaikan Tuhan, kita siap untuk memberikan yang terbaik. Kita berdoa, Bapa, anugerah-Mu, berkat-Mu, rahmat-Mu sungguh sangat luar biasa. Karena itu kami tidak akan datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Kami memberi yang terbaik. Kami tidak mau menghina Tuhan dengan persembahan kami, yaitu memberi yang seenaknya dan semaunya. Tapi karena berkat Tuhan luar biasa, kami memberi yang terbaik. Kami memberi bukan supaya diberkati, tapi karena kami sadar berkat Tuhan sungguh luar biasa. Dan kami tahu ketika kami memberi dengan bertanggung jawab, maka Tuhan menghalaukan kami dari belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat. Dari segala kerugian-kerugian, tapi selalu ada berkat yang berkelimpahan. Bahkan bukan hanya kami diberkati, tapi anak cucu kami akan perkasa di muka bumi dan tidak akan meminta-minta roti. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang mengelola persembahan ini juga kami doakan. Sehingga persembahan dapat difokuskan pada keselamatan jiwa-jiwa, perluasan kerajaan Allah, dan mendukung hamba-hamba Tuhan untuk tetap memberikan yang terbaik. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan secara dewasa. Karena tidak ada kantong-kantong persembahan, tidak ada kotak-kotak persembahan. Tapi dengan transfer bank, dengan scan QR ataupun platform-platform yang ada untuk kita memberi, pastikan kita lakukan dengan sukacita dan sukarela. Dan bersama dengan saudara memberi, jangan bubar dulu. Atau saudara-saudara yang tidak memberi juga gak apa-apa, tetap sampai doa berkat, doa penutup, dan doa pengutusan. Saudara-saudara selalu biasakan kebaktian mulai dari awal sampai akhir. Maka sungguh kita dikuatkan dan kita belajar menghargai ibadah-ibadah kita. Haleluya. Nah, bersama dengan saudara memberi, kita akan ikuti ministry update, hal-hal yang terjadi seminggu kemarin. Dan church update, hal-hal yang terjadi dan pengumuman-pengumuman untuk seminggu ke depan. Jangan bubar dulu, sampai saya kembali untuk doa berkat, doa penutup, dan doa pengutusan. Selamat memberi. Haleluya.
Oleh anugerah Tuhan, baru-baru ini Kamu Hebat bersama tim Diakonia GBI Glow Fellowship Center mengadakan mission trip ke wilayah Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Selama 3 hari, tim Kamu Hebat berada di wilayah Wonosari, Gunung Kidul untuk berbagi kasih dan kepedulian dengan beberapa hamba Tuhan, majelis, jemaat, dan juga warga yang berada di Wonosari. Dalam kesempatan tersebut, Kamu Hebat mengunjungi Gereja Kristen Nazarene Petra. Nah, di sini Kamu Hebat akan menyerahkan bantuan paket sembako untuk 5 gereja Kristen Nazarene yang berada di wilayah Wonosari. Kegiatan pagi ini didahului dengan ibadah bersama yang dilayani oleh Bapak Pendeta Elisa Magule dari GBI Glow Fellowship Center Jakarta. Ibadah dihadiri oleh para gembala, majelis, dan hamba-hamba Tuhan dari 5 GKN yang berada di Wonosari. Setelah ibadah, tim menyerahkan paket sembako, kemudian persembahan kasih, buku cerita anak-anak sekolah minggu, dan buku renungan harian yang ditulis oleh Gembala Jemaat Bapak Pendeta Gilbert Lumoendong kepada masing-masing gembala GKN. Hari ini menjadi hari yang penuh sukacita buat kami karena Tuhan membawa anak-anak Tuhan yang dari Jakarta, dari Yayasan Kamu Hebat, yang datang ke Gunung Kidul untuk memberkati kami. Yayasan Kamu Hebat peduli dengan kami, hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang ada di Gunung Kidul, yang memang ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Jadi terima kasih untuk Yayasan Kamu Hebat yang sudah mempedulikan keberadaan kami. Jadi kami bersyukur punya sahabat-sahabat, punya teman-teman yang dari Jakarta peduli dengan kami yang ada di pedesaan, khususnya yang ada di Gunung Kidul, dan kedatangannya membawa berkat dari surga. Harapan kami, Yayasan Hebat ini akan semakin luar biasa dipakai Tuhan, memberkati banyak hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan dimanapun, bahkan sampai di pelosok pedalaman. Terima kasih dari tim Kamu Hebat yang selalu memberi nasihat atau memberi dukungan, doa, dan bahkan harta benda, mengorbankan waktu tenaganya untuk kerjasama dengan pelayanan kami. Kami percaya Kamu Hebat akan mengalami suatu keajaiban, mujizat dari Tuhan. Kami yakin pelayanan akan bisa bertumbuh dengan baik. Kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat. Di hari terakhir dari kegiatan Kamu Hebat di wilayah Gunung Kidul, tim mengunjungi GKN Bukit Kehidupan yang berada di Kampung Sanglor 2, Giri Suko, Panggang, Gunung Kidul. Karena bertepatan dengan hari Minggu pertama di bulan Juli, maka kegiatan diawali dengan ibadah dan perjamuan kudus yang dilayani oleh Pendeta Elisa Magule. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah kami ingat pengorbanan Yesus. Yesus sudah mati bagi kami. Darah-Mu sudah tercurah bagi kami. Setelah ibadah selesai, tim Kamu Hebat menyerahkan paket sembako, 1 unit genset, wafer, buku cerita anak sekolah minggu, mainan anak-anak, sarung, handuk, dan baju kaos. Kami dari tim Diakonia Kamu Hebat di bawah penggembalaan Pendeta Gilbert Lumoendong, kami membawakan paket-paket sembako di mana kami akan berikan ke Gereja Kristen Nazarene Bukit Kehidupan, dan bersama kami sudah ada Pak Pendeta Kendarto sebagai gembala di GKN Bukit Kehidupan. Dan Pak Ken, kami serahkan paket sembako. Kami juga ada bawa handuk beberapa, ada juga biskuit wafer kami bawa, dan juga ada 1 genset, ada juga untuk mainan anak-anak, ada selimut, boneka, lalu ada baju juga, kaos, ada selimut juga, buku juga untuk anak-anak sekolah minggu, Pak. Puji Tuhan, terima kasih untuk para jemaat, para donatur yang sudah memberikan berkatnya untuk tim Kamu Hebat. Kami dari Sekolah Tinggi Teologi Global Glow Indonesia dan para dosen, mahasiswa Prodi S2 Teologi
dan S2 Pendidikan Agama Kristen, melakukan PKM di sini, yaitu memberikan bantuan kepada warga. Biarlah apa yang diberkati ini dipergunakan sebaik-baiknya. Terima kasih. Kami juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ketua rombongan. Yang terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Ini Tuhan yang amin berkati. Kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat. Demikianlah laporan kegiatan kepedulian dan kasih Kamu Hebat untuk edisi khusus, yaitu Mission Trip untuk Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Mari kita terus mendukung pelayanan ini dalam bentuk doa atau dalam bentuk apapun, sehingga ada banyak orang yang terus boleh mengalami uluran kasih Tuhan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Kamu hebat. Yes, haleluya. Betapa bahagia dan sukacitanya kita. Boleh terus menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Haleluya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan. Setelah ibadah kami dengan sukacita, kami juga memberi yang terbaik. Dan kami melihat bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang besar melalui pelayanan ini. Karena itu kami mau tetap setia dan hidup berkenan kepada Tuhan. Meskipun suara hamba-Mu berhenti sampai di sini. Tapi suara Roh Kudus-Mu akan terus terngiang dalam hidup kami. Untuk kami berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Dan kami percaya. Bukan hanya kami diberkati, karena kami menerima di rumah kami masing-masing, seluruh rumah tangga kami juga diberkati. Karena berlaku firman, satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama engkau tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidupmu diberkati. Engkau tidak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Karena itu dimanapun kau berada, bawalah damai, nyatakanlah kasih, kabarkanlah Injil. Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu, dan anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, urapan, karunia-karunia dan buah-buah Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita. Mulai saat hari ini, hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Inilah sukacita kita dapat berkat istimewa dalam ibadah hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pastikan dimanapun kita berada, kita jadi terang Kristus yang menyala bagi dunia ini. Haleluya. Saya Gilbert Lumoindong bersama pemuji-pemuji yang luar biasa dan imam-imam musik yang telah memberkati kita, mengingatkan kita sekalian bahwa Tuhanlah kekuatan kita, bersama Yesus kita tidak akan goyah. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.